Baik, teman-teman sudah 5 menit. Semoga kuesionernya sudah terisi semuanya. Dan sekarang kita sudah siap untuk bersama-sama masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi dengan tema pergerakan difabel Indonesia untuk kesetaraan. Jadi langsung saja saya persilahkan kepada Kari untuk sudah senyum-senyum untuk memandu proses diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Ami. Baik teman-teman, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada diskusi kita pada malam ini. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang ideal untuk bisa sama-sama berdiskusi dan sharing tentang pengalaman kita, mungkin jauh sebelum menonton film Sejauh Ku Melangkah tadi, atau bahkan setelah menonton film tadi, kita mungkin bisa bersama-sama mendiskusikan apa sih yang kita bayangkan tentang pendidikan yang inklusif, Indonesia yang inklusif itu seperti apa gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asy'ari Mukrim dari Kedai Buku Jenny, didaulat untuk menjadi moderator pada kesempatan diskusi kita pada malam ini. Temanya adalah tentang menuju Indonesia yang inklusif, pendidikan yang inklusif. Mungkin bagi kita isu inklusif ini di banyak kesempatan cukup familiar sebagai sebuah gagasan, sebagai sebuah istilah, sebagai sebuah kata, tapi mungkin ketika kita periksa ke dalamnya, periksa pada situasi atau kehidupan kita sehari-hari, apakah betul itu sudah berlangsung atau tidak, saya pikir itu sangat bergantung sama pengalaman kita masing-masing, dan saya harap pada kesempatan ini kita bisa mendiskusikan itu. Bagian dari diskusi ini saya pikir adalah untuk mendengarkan pertama mendengarkan pemaparan dari Mbak Ucu Agustin selaku selaku sutradara dari film dokumenter yang sudah kita nonton barusan, dan juga ada Syarif dari Yayasan Pergerakan Difabel untuk Indonesia untuk Kesetaraan, dan nanti kita akan diskusikan sama-sama. Sebagai pengantar, saya mungkin hanya perlu membacakan beberapa profil gitu, beberapa bagian dari profil Mbak Ucu Agustin dan Syarif. Mbak Ucu Agustin mungkin kita kenal sebagai sutradara film, juga sekaligus penulis. Juga saya membaca beberapa referensi yang menyebutkan Mbak Ucu juga bekerja sebagai jurnalis yang selama ini sudah bekerja untuk isu-isu disabilitas atau isu-isu yang memang kita nonton hari ini. Mbak Ucu yang juga banyak bekerja pada medium-medium kesenian, dalam hal ini bekerja dengan karya-karya kesenian audiovisual dan media kontemporer, media dokumenter, untuk bisa membawa kita pada pengalaman yang secara langsung. Juga ada Syarif yang sehari-hari bekerja di Yayasan Pergerakan Difabel untuk Indonesia untuk Kesetaraan atau PERDIK sebagai pengelola perpustakabilitas PERDIK. Film Sejauh Ku Melangkah ini adalah salah satu film yang memenangkan Piala Citra pada tahun 2019 dalam kategori film pendek dokumenter di Indonesia, dan tentu kita bisa mendiskusikan apa sih yang menjadi latar belakang atau konteks yang membawa Mbak Ucu untuk membuat sebuah film yang menarik dan sangat hebat ini. Mungkin pada kesempatan ini saya langsung mengundang Mbak Ucu dan Kakak Syarif untuk bisa bergabung atau Halo, selamat malam Mbak. Sebelumnya saya mau menyampaikan terima kasih sudah membuat film Sejauh Ku Melangkah ini, sebuah film yang mungkin bisa menjadi referensi buat kita semua tentang bagaimana cara kita memahami dan melihat isu disabilitas yang mungkin sebenarnya sudah sangat familiar di sekitar kita, tapi tidak cukup kita dalami, tidak cukup kita lihat secara langsung praktek-prakteknya. Dan juga terima kasih kehadiran kepada Syarif Ramadan selaku perwakilan dari PERDIK yang akan membantu kita untuk mendiskusikan sejauh mana sebenarnya isu-isu disabilitas ini, terutama di konteks lokal di Makassar, dan perjuangan-perjuangan kawan-kawan PERDIK
dalam mengadvokasi isu-isu disabilitas tersebut. Sebagai pengantar mungkin saya juga akan berharap teman-teman para peserta diskusi kita bisa berpartisipasi pada diskusi kita. Silahkan teman-teman mengacungkan tangan, menekan atau menuliskan pesannya di inbox sehingga kita bisa mendiskusikannya lebih jauh. Karena saya pikir teman-teman pasti mungkin dari kita semua pasti punya pengalaman gitu tentang bagaimana melihat isu disabilitas di sekitar kita. Gitu. Atau mungkin ada yang mau sharing tentang perspektif awal sebelum menonton film ini dan pasca menonton film ini, mungkin ada hal yang berbeda dan bisa menjadi pemantik untuk diskusi kita. Langsung saja mungkin saya boleh minta izin bertanya kepada Mbak Ucu. Saya tertarik untuk melihat sebenarnya latar belakang dari film ini dibuat itu seperti apa? Konteks apa sebenarnya yang Mbak Ucu lihat dari isu disabilitas yang menjadi penting untuk kita bisa terjemahkan ke dalam sebuah medium film, dan sejauh mana sebenarnya film ini bisa membawa isu tersebut menjadi sebuah diskursus publik atau menjadi pendiskusian kita bersama sehingga bisa menjadi perhatian kita bersama. Tapi mungkin itu dulu sebagai pengantar diskusi kita, Mbak Ucu. Ya. Terima kasih Ari sebagai moderator. Sebelumnya saya pengen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di Kedai Buku Jenny untuk inisiatif pemutaran ini. Kak Anita, tadi ada Kak Ami, ada Kak Ari. Juga kepada teman dari Yayasan Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan, Mas Syarif, yang malam ini telah hadir untuk bareng-bareng kita ngobrol tentang yang tadi dibicarakan oleh si Kak Ari tentang isu disabilitas dan pendidikan inklusif gitu. Terus terang sebenarnya saya sendiri di sini ingin belajar banyak ya, karena suatu kesempatan yang sangat bagus. Selalu saya menempatkan hal pertemuan-pertemuan seperti ini, terutama untuk menyerap dan mendengar cerita yang terjadi justru di Indonesia sendiri gitu, di lapangan seperti yang bisa diceritakan nanti oleh si Kak Syarif gitu tentang apa sih yang terjadi di Makassar sendiri yang terkait dengan anak disabilitas. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh moderator kita Kak Ari gitu. Sebenarnya sih sebagaimana pembuatan sebuah karya kreatif pada umumnya, segala hal ini pada awalnya bersifat personal gitu. Jadi tahun 2013 saya pernah membuat sebuah film tentang isu disabilitas. Itu adalah encounter atau pertemuan pertama saya. Waktu itu saya bikin film pendek 14 menit tentang anak-anak. Tapi saya bikin anak-anak disabilitas juga, low vision dan tunanetra juga. Judulnya itu Farewell My School, Selamat Tinggal Sekolahku. Nah, itu tahun 2013. Kemudian tahun 2016 akhir ya, saya ikut suami. Kebetulan suami saya dapat fellowship gitu di Washington DC, dan setelah saya di sini sekitar kayak 1 tahun gitu, saya lagi belajar bahasa Inggris lah. Bahasa Inggris saya belepotan sampai sekarang pun juga masih jelek. Nah terus saya dikenalin sama teman Indonesia yang baru datang ke DC. Dia bilang, aku punya teman, kenalan yuk gitu. Terus bikin acara petik apel gitu di akhir menjelang musim dingin, musim gugur ya. Nah ketemulah saya dengan Dea itu, dengan Andrea Darmawan, tokoh dalam film ini. Nah itu pun juga tidak serta-merta saya pengen bikin film gitu dalam konteks pribadi, tapi saya ngelihat dia ya anaknya asik aja gitu kan, sampai kemudian dia cerita. Dan dari cerita-cerita dia bikin saya kayak, wah ini anak boleh banget gitu. Dia lahir prematur seperti yang diceritakan dalam film. Kata mamahnya dulu segede botol kecap gitu. Dan kemudian saya juga amazed betapa dia bisa survive untuk dirinya sendiri gitu kan.
Nah, dia cerita tentang bagaimana dia, ini yang selalu saya ceritakan juga di pemutaran-pemutaran, dia internship, kalau di Amerika itu, anak-anak SMA, dia tuh grade 10 mulainya itu. Jadi, apa namanya, kelas 10, dia udah mulai internship, dia magang di museum di Virginia. Jobnya dia yang ditugaskan oleh pengelola museum adalah dia harus ngejagain kids visitor, pengunjung anak. Jadi kalau bawa ada orang tua, orang atau adult gitu, pengunjung dewasa bawa anak kecil atau ada anak kecil pengen datang ke situ, ya dia yang ditugaskan. Ya mungkin gitu kali ya, ada anak SMA udah tugasin dia untuk ini aja deh gitu. Kalau ada pengunjung anak gitu. Nah terus dia protes lah kurang lebih. Dia kan selalu bilang, dan ini menurut saya pengalaman yang bagus juga, saya juga menjadi belajar ya. Saya nggak mau didefinisikan diri saya oleh orang lain, dia bilang. Nah itu juga yang membuat kemudian dia kayak ngomong ke pengelola museum yang menugaskan dia untuk bekerja jobnya dengan jagain visitor itu. Dia bilang, aduh kalian nggak tahu ya gitu. Kalian tahu dong gitu, aku ini tunanetra, dia bilang. Aku ini nggak bisa, bukan orang lawas. Aku ini susah loh ngejar anak-anak untuk hal kayak gitu. Terus dia bilang, gimana kalau misalnya kalian kirim aja guide untuk visitor, kirim ke email saya baca gitu. Kayaknya mungkin akan lebih berguna kalau saya nanti bantu gimana caranya supaya museum kalian lebih aksesibel untuk penyandang disabilitas gitu. Surprisingly, para pengelola dan pemilik museumnya sendiri belum kepikiran untuk hal itu. Nah, kemudian dia ngedit dan nambahin juga ngasih komentar-komentar terhadap buku tuntunan pengunjung itu ya gitu. Dan saat dia cerita, saya pikir, ini anak boleh banget gitu, baru umur 16, ketika saya ketemu sama dia, udah bisa berkontribusi untuk komunitasnya, maksudnya tuh untuk dia mengadvokasi dirinya sendiri kan sebagai anak difabel gitu, dan juga mengadvokasi komunitasnya supaya bisa mengakses ke tempat-tempat yang terkait dengan seni dan museum gitu seperti itu, dan juga dia mengadvokasi orang lain gitu, orang-orang non disabilitas. Saya pikir, kamu hebat deh gitu. Tapi kemudian pada pertemuan kedua, saya mulai tertarik untuk kayak, Mbak Indah gitu, gue mau ngerekam anak lo ya gitu, mulai itu. Tapi aku nggak tahu, aku bilang aku mau diapain. Aku mulai juga membuka diri ke ibunya tentang saya bilang, saya kalau di Indonesia saya bikin film loh, mulai. Saya juga kayak semacam pitching gitu kan. Kan paling pertama kalau di dokumenter kan, di semua pembuatan film sih terutama gitu, adalah dapatkan kepercayaan dulu. Saya bilang, saya juga bikin film loh, saya kasih ini. Dan dia juga kaget. Dia bilang, di antara teman-temanku yang datang ke sini, kayaknya yang punya perhatian terhadap anak gua tuh, kayaknya kamu intens banget, dia bilang kayak gitu. Ya karena aku bilang si Dea ini mungkin harus kita akui ya gitu. Maksudnya tuh di mana-mana saya berpikir di Jakarta atau ketika saya di Sukabumi atau bahkan di sini gitu, pertemuan dengan teman-teman difabel itu agak jarang gitu. Kecuali memang di forum-forum tertentu. Dan tidak ada, atau bukan tidak ada ya, saya mungkin sedikit pengalamannya memiliki teman yang memiliki anak dengan disabilitas gitu, ada di Jakarta, ada beberapa, ada kayak 4 orang teman, di sini ada juga. Mbak Indah ini mamanya dia sangat bangga dengan anaknya. Jadi nah itu juga kayak terus ya udah kemudian dia cerita juga bahwasannya dia punya teman di Jakarta namanya Salsa gitu. Mereka ketemu di Lebak Bulus, TK Lebak Bulus. Sebenarnya TK Mitra Netra itu. Nah, terus abis gitu aku bilang aku mau bikin dong gitu cerita tentang kalian, tentang remaja gitu, tentang persahabatan, boleh nggak? Terus kita FaceTime sama Salsa yang di Indonesia. Salsa dibolehin juga sama Salsa boleh mengizinkan saya untuk oke, kita bikin film boleh gitu. Terus udah gitu sama orang tuanya juga karena mereka masih umur 16 mau jalan 17. Kalau di sini kan itu minor ya, nggak
anak-anak yang belum 18 tahun, belum dianggap dewasa dan punya kapabilitas untuk memutuskan sendiri, jadi harus orang tuanya. Setelah itu, ya di kepala saya pada waktu itu cuma berpikir dari tahun 2013 saat saya bikin, ketika tahun 2017 akhir, ketika saya memutuskan untuk mulai riset gitu tentang cerita Dea sama Salsa, kayaknya kok saya ngeliat masih sedikit referensi visual terkait isu disabilitas gitu. Ya udah kali ya gitu. Saya cuma berpikir mungkin akan lebih bagus kalau para pihak, baik itu kita yang non disabilitas gitu ataupun teman-teman yang terbiasa mengadvokasi isu disabilitas, baik itu disabilitasnya sendiri maupun non disabilitas, memiliki referensi gitu. Nah, makanya dimulailah cerita tentang persahabatan ini gitu. Saya sih nggak muluk-muluk, ceritanya sangat sederhana, simpel saja, dan yang saya juga agak cukup kaget sebenarnya Kak Ari, karena begitu di Indonesia ternyata kan mendapatkan apresiasi ya. Saya dulu kan biasanya film saya tuh kencang-kencang ya, film campaign. Maksudnya tuh yang kayak malpraktek kedokteran, tentang konglomerasi media gitu lah. Ini tentang persahabatan gitu. Karena memang segmen saya adalah anak remaja gitu, anak atau orang dewasa yang yang adult lah kayak gitu. Dan ketika sampai di sini saya pernah ketemu sama AIPJ 2, betul nggak tuh nyebutnya, juga dengan beberapa teman-teman yang lain gitu yang mengadvokasi isu ini. Mereka juga bilang agak cukup ini sih surprise, karena ternyata yang diceritakan dalam film itu kan basic banget sebenarnya, dan orang-orang non disabilitas gitu nggak tahu, masih sangat sedikit yang tahu tentang hal ini. Kalau bagi teman-teman gitu kan, kalau bagi Dea Salsa, bagi Kak Syarif juga pasti gitu nanti ini kan udah kayak makanan keseharian gitu. Tapi mereka orang-orang di NGO yang hak disabilitas juga pada loh gitu. Kita bicara sudah jauh sekali gitu kan. Tapi ternyata untuk edukasi ke orang awam gitu, ke yang jarang tahu atau mendengar isu disabilitas, sepertinya yang hadir di sini gitu. Saya pengen tahu juga karena membuat akses audio description serta closed caption itu juga itu mimpi dari awal. Tapi dari awal bikin tuh saya ada mimpi seperti itu, tapi baru bisa kejadian setahun setelah film launching. Film launchingnya sendiri di Indonesia Forum Film New York 2019 bulan September, dan dapat Piala Citra itu kan Desember. Tapi baru bisa saya launching dengan aksesibilitas 2020 kerjasama dengan Minikinong, lalu dilanjutkan distribusinya melalui Impact Campaign ini gitu. Makasih, maaf ya kalau kepanjangan. Ya, konteksnya mungkin tadi seperti yang disampaikan sama Mbak Ucu, sangat personal, tapi bagi saya ini jadi menarik ketika dia mampu diterjemahkan ke dalam sebuah medium film gitu. Dan tentu di jauh sebelumnya sebenarnya kita mungkin saya mau sharing dulu misalnya pengalamanku dalam memahami dan melihat atau mendengar atau mendiskusikan tentang isu disabilitas. Kadang-kadang kita butuh cara pandang yang sangat fleksibel gitu, sangat luas gitu, karena misalnya penggunaan kata disabilitas saja sudah sangat berbeda-beda gitu misalnya. Atau bahkan ada yang dulunya kita mengenal tunarungu atau tunanetra, sekarang mereka lebih nyaman dengan menggunakan panggil saya tunawicara misalnya, atau teman tuli misalnya. Padahal bagi kita itu makna yang sangat mungkin dulu di kepala kita itu makna yang peyoratif mungkin. Nah, konteksnya akhirnya kemudian ada banyak sekali semacam sensitivitas isu yang harus kita jaga gitu. Nah, pertanyaanku mungkin sejauh mana mungkin atau bagaimana Mbak Ucu bisa menjaga sensitivitas isu itu
dalam tanda kutip dalam koridor pembuatan film gitu. Bagaimana kemudian menerjemahkan atau mungkin menerabas isu sensitif itu, hal-hal yang tabu itu menjadi sebuah guideline atau panduan dalam membuat film seperti ini gitu. Sehingga mungkin harapanku ini bukan hanya tentang ke isu disabilitasnya, tapi juga kepada kawan-kawan yang mungkin selama ini bekerja untuk isu-isu film misalnya, atau teman-teman komunitas film, sehingga mereka punya referensi yang lebih luas lagi soal menerjemahkan isu disabilitas dalam karya mereka. Mungkin seperti itu. Mungkin ada tanggapan, Mbak Ucu? Kalau saya paling pertama itu narasumber saya tuh, source saya si Dea itu sangat kritis. Jadi kalau misalnya, dan kita kan pasti orang yang gini loh, kan saya pengen bikin referensi visual, tambahan referensi visual sebagai kontribusi kecil ya dari warga Indonesia lah gitu, yang pengen Indonesia inklusif gitu kan, pengen, karena saya ngeliat aduh gitu, oh gitu amat sih gitu kan, kayaknya tuh selalu kita ngerti bahwasannya hukum atau sistem atau lingkungan yang ada di sekitar kita kayaknya tuh dibikin bukan untuk teman-teman disabilitas. Saya ngelihat sendiri kan, Salsa, aduh gitu, sistem pendidikan masih seperti itu. Ini gimana bisa kita setara? Tapi jadi dalam proses ketika saya pengen bikin referensi untuk orang lain gitu, dalam artian ingin mengubah cara pandang gitu, saya yang paling pertama berubah. Gimana cara saya berubahnya gitu? Si Dea gitu, atau dan Salsa dan orang tua mereka. Dan jadi saya yang dia selalu kayak gitu. Saya kan ngelihat kalau misalnya kayak Dea gitu, sini deh gitu. Kalau pagi misalnya tuh jalan gitu kan, tapi kan karena dia udah maksudnya udah buta sejak lama ya, jadi dia tuh udah biasa aja. Dan dia juga kalau misalnya pengistilahan yang tadi disebut sama Ari gitu, di sini dia bilang langsung I'm blind, udah gitu kalau di Amerika gitu. Terus kalau di di tuli juga ya, saya tuli gitu. Nah, tapi selain itu kayak saya ngeliat sendiri kan cara dia nggak mau, dia tuh selalu pokoknya tongkatnya itu kalau di sini, kalau di tempatnya dia per 6 bulan sekali dikirimin sama VRCBVI, Virginia Rehabilitation Center for the Blind and Visually Impaired, tongkat yang di depannya ada bandul itu gitu, sama tongkat yang di depannya itu yang biasa dan sangat ringan ya gitu. Jadi yang paling pertama itu dia selalu yang ngingetin gitu. Nah, terus kemudian ya riset dong gitu. Saya banyak sekali di internet juga apa sih gitu film disabilitas. Pertama kan saya bukan orang disabilitas. Itu kalau misalnya yang terkait dengan hal ini kita bisa menyebutnya tuh kalau sekarang gitu misalnya kayak yang katakanlah dulu Coldplay pernah bikin video klipnya tentang apa sih namanya, hari warna-warna itu loh, warna-warni yang di India. Holi, Mbak. Holi. Tentang Holi gitu. Atau siapa dulu, Jilo kalau nggak salah gitu, bikin tentang orang Afrika gitu. Atau yang terakhir siapa yang main Lost Translation, yang cewek, aku lupa sih. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, thank you Scarlett misalnya, dia main jadi orang Jepang itu kan, Ghost in the Shell gitu. Mereka kan kemudian kan diprotes sampai dengan cultural inappropriate gitu. Nah, saya di sini di Amerika ini belajar banyak tentang bagaimana kita, karena banyak sekali keberagaman ya, kalau di sini orang kulit hitam juga nggak semata kita nyebutnya itu black aja, tapi ternyata dia descendannya keturunannya banyak gitu. Terus kalau kita ngelihat orang kulit putih ya itu bukan bule atau orang asing aja, ada Hispanik, ada orang Syria, terus ada orang kulit coklat kayak kita gitu kan. Nah, selalu kayak mereka bilang kalau orang yang cepat gitu kan, mereka tuh pikirnya kita ini orang Cina gitu, atau pokoknya Cina juga kan ada macam-macam. Padahal kan kita ada Southeast Asia, ada Asia Tengah, ada. Jadi, nah
jadi sangat ketat ya. Jadi bagaimana cara kita harus memperlakukan orang itu harus ditanya dulu orangnya mau seperti apa. Nah, terkait dengan hal ini saya juga riset dong. Apa sih gitu film dengan film disabilitas gitu? Ya banyak ya gitu. Sebenarnya kan satu misalnya harus ya yang udah kita ketahui bersama gitu. Nothing about us without us gitu. Jadi nggak ya ngapain sih kalian ngomongin tentang kita kalau nggak ngelibatan kita ya pelibatannya paling saya ya Dea Salsa sama ada beberapa guru yang di sini dan apa namanya orang-orang dari Virginia Rehabilitation Center for the Blind and Visually Impaired juga bisa saya tanyain. Itu pertama. Terus kedua lihat-lihat di referensi kayak misalnya kan saya ngeri sekali ya kalau kayak isu-isu yang saya biasa kerjakan itu agak rentan. Kayak misalnya saya bikin tentang prostitusi ilegal gitu, kayak ilegal prostitusi. Saya khawatir, saya dibilangnya nanti apakah eksploitasi ataukah exposure gitu kan. Kamu ini mau memberitakan atau mau menceritakan atau mau mengeksploitasi? Saya kan ngeri karena saya bukan misalnya saya bukan penderita disabilitas maaf kalimat tadi. Saya bukan orang disabilitas sendiri gitu. Jadi ya sudah gitu. Saya setidaknya tuh yang saya lihat satu misalnya nggak usah exaggerating. Jadi kalau dia sama salsa, kalau saya lihat setiap hari dia memasukkan 6 alat kayak misalnya ada handphone, terus ada apa namanya komputer, dia tuh komputernya ada berapa ya? Aku lupa. Ada alat untuk membaca, terus ada laptop, terus ada kalkulator bicara, terus ada pokoknya dia tuh 6 alat setiap hari dimasukin. Jadi bagi saya ya biasa aja gitu. Kata juga ini ya biasa aja, ini alat bantu aku supaya aku bisa bareng sama teman-teman yang lain, bisa catch up, dia bilang kayak gitu. Nah, terus ketika ngelihat salsa juga di asrama dan saya teman-teman asrama, ya nggak usah exaggerating gitu. Ya udah nggak usah melebih-lebihkan gitu. Oke gitu. Karena kan mereka dalam upaya mereka untuk mencapai supaya bisa mandiri dan itu adalah salah satu fokus film saya. Terus kedua, Gapon Inspiration kayak misalnya sempat kita mau ketemu sama jurnalis dari Wall Street Journal di sini di DC karena si dia kan dia tuh blind journalist di sekolahnya. Jadi tuh dia apa ya? Mereka punya namanya tuh Parlor Parlor Victus punya mading online dan dia penulis dan dia satu-satunya blind journalist di SMA-nya. Jadi ya tapi biasa aja gitu. Maksudnya tuh ya udah orang biasa juga banyak. Terus yang terakhir yaitu tidak menjadikan ini objek charity lah gitu, nggak excessive charity dan bukan objek kasihan gitu. Jadi anak-anaknya sendiri, maksudnya waktu itu saya bilang anak-anaknya teman-teman remaja kita dalam film juga orang mereka kuat sekali kok gitu, powerful gitu. Makanya saya juga berusaha untuk membuatnya empowering untuk yang lain, untuk walaupun dengan keterbatasan gitu kemampuan mereka, skill mereka, tapi kan mereka pengen mandiri. Jadi lebih ke situ sih. Kalau bisa gitu teman-teman ketika bikin film yang seperti ini juga tuh yang empowering untuk society kita supaya melihat mereka juga teman-teman ini juga mampu dan juga empowering dengan segala keterbatasannya kita terus bisa kok gitu untuk mengadvokasi diri kita supaya orang lain lebih memberikan kita fasilitas yang memang seharusnya nggak usah diminta gitu. Makasih. Makasih Mbak Ucu. Saya sebelum melanjutkan lagi diskusi dengan Mbak Ucu, mungkin saya juga mau dengar pendapatnya Syarif terkait film ini. Bagaimana pendapat Kakak Syarif soal film ini dan kira-kira sejauh mana film ini bisa membantu Perdik dalam mengkampanyekan isu-isu disabilitas, terutama di Makassar mungkin. Mau dengar dulu pendapatnya Kak Syarif dulu sih. Iya. Apakah suara saya kedengaran? Sudah kedengaran soalnya. Kedengaran. Siap kedengaran. Terganggu dengan suaranya. Ya. Ya, pertama saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ucu sudah buat film ini. Ini sepertinya film aksesibel pertama yang saya tonton, ya, tanda kutip ya.
karena saya seorang disabilitas, low vision. Pernah waktu kecil soalnya saya pernah sempat jadi totally blind sampai usia 2007, waktu itu 14 tahun, sampai kemudian saya dioperasi karena penyebabnya adalah katarak, sehingga kemudian saat ini saya bisa melihat dengan jarak terbatas, mungkin semeter lah, bisa melihat dengan jarak 1 meter mungkin seperti itu. Jadi kalau selama ini saya mau nonton misalnya di bioskop, ya saya bawa pembisik istilahnya. Kalau bagi kami yang difabel netra atau tunanetra atau buta, kalau ingin mengakses film di bioskop itu ya harus bawa pembisik, supaya karena kan tidak ada di bioskop itu tidak ada audio describer seperti yang film ini sediakan tadi. Jadi itu poin penting yang pertama. Terus ya betul sekali, sebenarnya saya sepakat dengan apa yang dikatakan tadi Mbak Ucu. Jadi apa yang ditampilkan oleh film ini memang menggambarkan kondisi yang sebenarnya tidak ada yang dilebih-lebihkan, semua pure, semua murni dari pengalaman keseharian teman-teman difabel, mulai dari suara screen readernya tadi, pembaca layarnya. Itu saya merasakan karena dulu juga saya sempat tinggal di asrama khusus tunanetra selama mungkin sekitar 5 tahun sebelum saya berusaha untuk keluar sekolah di sekolah umum. Jadi memang itu sudah betul sekali memberikan gambaran situasi apa yang dialami oleh teman-teman difabel netra selama ini. Jadi itu sih tanggapan saya terkait dengan film. Yang soal kira-kira bagaimana pendapat Kak Sarif itu soal film ini menjadi apa ya, medium kampanye gitu, gerakan disabilitas mungkin secara nasional atau spesifik di komunitas kita di Makassar mungkin. Kak Sarif kayaknya sedang bermasalah jaringannya. Saya meminta pendapat dari teman-teman. Silahkan untuk yang mau sharing bisa langsung menuliskannya di kolom komentar atau mungkin kalau berkenan kayaknya silahkan. tadi terputus ya. Ya. Sudah kedengaran. Ya. Sorry tadi terputus. Nah, sebenarnya kalau dari segi penggambaran kondisi realita di Indonesia, pertama film ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa memang kesulitan atau hambatan yang dialami oleh teman-teman difabel selama ini dalam meraih pendidikannya, ya salah satunya itu tadi tidak adanya di Indonesia, kita masih kurang semacam teknologi alat bantu yang dapat memfasilitasi teman-teman difabel untuk bersekolah ataupun bergabung dengan mereka yang non difabel. Kemudian tadi juga menarik waktu siapa nama pemeran yang di Indonesia, Salsa ya, ketika berada di kelas ternyata dia sama lagi dengan teman-teman difabel. Itu menurut saya sendiri aneh, sudah difabel dia sama juga lagi satu bangku dengan teman tuli. Nah itu mungkin dalam beberapa hal itu menggambarkan situasi yang memang terjadi. Misalnya teman-teman saya di Makassar misalnya ada yang kuliah di universitas yang sama. Nah biasanya pihak kampus kalau misalnya menemukan hal yang seperti itu akan ditempatkan di kelas yang sama. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu yang kami di Perdik sebenarnya ingin advokasikan, bahwa kenapa misalnya kita mendorong teman-teman difabel untuk bersekolah di sekolah umum, itu untuk lebih membiasakan mereka berinteraksi dengan mereka yang non difabel. Jadi kalau misalnya ketika berada di lingkungan umum terus disamakan lagi dengan mahasiswa difabel, maka tujuan itu tentu tidak akan tercapai. Nah ini film ini sangat menarik sekali dijadikan, apalagi kalau misalnya banyak orang yang melakukan pemutaran dan disaksikan. Mungkin
saya tidak tahu apakah ada stakeholder dalam bidang yang berkaitan dengan isu pendidikan yang menyaksikan ini. Tentunya ketika mereka bisa melihat ini, mereka bisa memikirkan kira-kira apa sih yang bisa disediakan oleh penentu kebijakan dalam memfasilitasi teman-teman difabel, khususnya difabel netra dalam bersekolah. Karena kan selama ini kalau berdasarkan pengalaman saya, mereka umumnya itu merasa khawatir, di guru-guru di sekolah umum misalnya merasa khawatir ketika akan menerima siswa difabel. Mereka menganggap bahwa kita tidak punya fasilitas yang menunjang. Kita tidak ada fasilitas yang mendukung yang dapat memfasilitasi teman-teman difabel untuk sekolah. Nah, jadi advokasi yang kalau saya dulu yang waktu saya sekolah SMA itu 2009 di SMA, salah satu SMA umum di Makassar, kita belum mengenal sistem inklusif di situ. Mungkin isu inklusif sudah ada, tetapi gaungnya belum sebesar sekarang. Jadi harus saya yang harus menyesuaikan dengan sistem pembelajaran yang ada di sekolah itu. Istilahnya kita berintegrasi lah. Jadi saya yang harus men-scan buku-buku pelajaran saya supaya saya bisa mengaksesnya melalui komputer. Nah, tadi juga saya mendengar ada komentar gurunya, katanya dia tidak bisa memeriksa pekerjaan di Salsa. Nah, kalau saya dulu misalnya, saya kadang SMS-an dengan gurunya, atau saya ketik di handphone saya atau di laptop saya, kemudian saya print, kemudian saya serahkan ke gurunya. Jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memfasilitasi ataupun membuat apa yang selama ini kita anggap tidak mungkin, itu sebenarnya bisa. Asalkan tidak berasumsi dulu. Jadi seperti itu, Kak. Ya. Terima kasih. Sembari juga mungkin kita lanjut diskusi. Ada pertanyaan dari Kakak Siti Fuadilah. Ini buat Mbak Ucu juga sih sebenarnya. Tapi mungkin juga nanti bisa direspon juga sama Kak Syarif tentang kalau pertanyaannya pernahkah Mbak Ucu mendapat respon dari pemerintah atau pengambil kebijakan terkait isu yang sistemik ini, terutama terkait minimnya akses untuk teman-teman disabilitas. Mungkin ini bisa kita perluas gitu diskusinya dari pertanyaan ini untuk mungkin nanti dibantu oleh Kak Syarif bisa menjelaskan sebenarnya situasi seperti apa sih yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas terkait di sektor pendidikan mungkin secara spesifik. Apa sih situasi seperti apa sih yang dihadapi dan kira-kira sejauh ini apakah ada langkah yang spesifik dari pemerintah misalnya yang sudah diadvokasi atau bahkan sudah didengarkan oleh pemerintah terkait problem-problem yang dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Mungkin ke Mbak Uci dulu ya. Nah, aku sedikit mau nambahkan yang tadi diceritakan oleh Syarif ya gitu. Jadi film ini aku perlihatkan kan ke sekolahnya Dea di Virginia. Di sini ada, kalau kepala sekolah selalu ada 2 sistemnya tuh. Jadi kepala sekolah dan kepala sekolah pendidikan khusus. Kemudian kita preview nih film gitu kan, dan dia kaget. Jadi saya belum pernah cerita di pemutaran lainnya tentang hal ini, dan dia kaget ketika melihat tadi scene yang disebut oleh si Kak Syarif, yaitu tunarungu gitu, orang tuli duduk dengan orang tunanetra gitu kan, dengan orang buta. Dia kaget, terus dia nanya, Salsa gitu di sebelumnya gimana? Saya ceritalah seperti apa yang Salsa ceritakan. Di grade 10, 1 SMA, aku bilang dia duduk sama temannya tunanetra. Di kelas 11 dia duduk sama disabilitas intelektual, sama apa namanya Down syndrome. Sekarang di kelas 12, aku bilang di kelas 3 dia duduk sama orang tuli. Kaget mereka, Kak Syarif. Karena dia bilang, oh no, dia bilang it's a crime, dia bilang itu kejahatan. Karena jadi kan sebenarnya paling pertama pendidiknya sendiri gitu belum mengerti. Kan kalau tujuan paling utamanya kenapa inklusi tadi seperti yang diceritakan oleh Kak Syarif kan, kita supaya bisa nyampur gitu kan, dan supaya ada interaksi, terjadilah apa namanya komunikasi dan terjadi diskusi gitu kan. Nah, kaget,
Oh no, gitu. Ini terjadi di semua sekolah. Saya nggak tahu di sekolah lain, saya bilang, tapi di sekolah SMA 54 seperti itu. Why? Aku kan pertama paling gitu. Aku ngertinya seperti yang dibilang sama Kak Sarif tadi. Saya bilang, karena dia bilang, kamu bisa bayangkan. Kan kalau misalnya kamu tadi cerita kelas 2 SMA, salah duduk dengan apa namanya temannya yang Down syndrome gitu. Tuh, nah, apa namanya intelektual difabel intelektual ya gitu. Dia tuh kan kurang memiliki motoriknya kan rada kurang jarang, rada kurang berfungsi. Kalau dia marah, misalnya ada masalah di rumah, dia kan nggak bisa mengatakan permasalahannya apa, dan Sasa nggak bisa lihat. Itu bisa sekali kemungkinan dia bilang gitu, anak murid kita gitu yang disabilitas netra ini bisa dicekik atau bisa dipukul atau bisa apa gitu. Kenapa didudukkan bersama? Jadi banyak sekali selain aspek-aspek itu. Saya juga kaget, gitu. Ya, it's a crime katanya kalau di Fairfax di Amerika juga sama. Ada state namanya ada provinsi, setiap provinsi punya aturan berbeda-beda. Setiap provinsi ada kecamatan juga punya aturan-aturan yang berbeda namanya county. Nah, county tempat tinggalnya si Dea di Fairfax itu tuh memang paling bagus. Jadi ada yang disebut dengan magnet school. Dia itu Fairfax itu magnet school untuk disabilitas netra, untuk difabel netra. Ada lagi misalnya County Loudoun, Kecamatan Loudoun, dia itu magnet school untuk orang siswa tuli. Jadi udah diatur zona-zona sekolahnya kayak gitu. Tapi dia bilang it's a crime. Ini bisa gurunya ini bisa dimasukkan ke penjara, dia bilang kalau tidak bertanggung jawab seperti ini. Saya kaget. Maksudnya kemudian kan saya juga belajar ada transfer budaya ya yang sebenarnya itu terkait dengan sistem. Terus dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan ini, apakah bagaimana tanggapan pemerintah? Jadi tahun 2019 kita launching pertama, jadi premier untuk Indonesia setelah di JAF diputar di Jogja Netflix Film Festival diputar di sana. Kita penyelenggara mengundang bukan dirjen pendidikan khusus, tapi nggak tahu dirjen tahu bukan itu. Kak Syarif tolong saya dikoreksi ya. Apakah ada khusus dirjennya atau enggak gitu. Ada Pak Sanusi. Ya, saya juga agak cukup kaget sih. Maksudnya tuh kebanyakan kan kalau misalnya kayak pemerintah kayak menolak gitu. Nah, ini dia nggak langsung bilang, "Oh, enggak begitu kok, itu hanya oknum." Dia nggak bilang seperti itu. Dia bilang memang gitu pada akhirnya kita akan menuju pendidikan inklusif. Undang-undang disabilitasnya sudah ada gitu, tapi kami mengakui, dia bilang kayak itu masih banyak kurangnya. Dia bilang seperti itu. Memang kita ini sedang berbenah juga ada sistem-sistem yang harus dibenahi dalam artian misalnya kalau ada guru yang GBK, guru pendidikan khusus yang sudah dilatih atau diajarkan bagaimana untuk berinteraksi dengan anak murid khusus gitu, ternyata harus dipindah lagi, jadi harus ada lagi yang baru. Tapi selain itu, selebihnya adalah kayak ya agak bingung juga saya dan panitia gitu, karena dia bilang ya saya sudah melakukan ini, kami sendiri sudah ini, kami sendiri sudah itu, jadi kita pengen kayak bersama nge-push gitu supaya dia lebih bisa ngelihat kondisinya. Tapi di pemerintah juga bilang saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan itu gitu. Nah tapi prakteknya mana? Kita sih waktu itu cuma bilang seperti itu aja tuh Kak Syarif. Karena ternyata kalau dari sekolah Salsa sendiri di SMA 54 gitu, kalau berdasarkan pengalaman saya memproduksi filmnya di sana, itu semua tergantung kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah ketika saya masuk tahun 2018, saya mulai masuk ke SMA itu kepala sekolahnya sangat ramah terhadap anak-anak difabel. Jadi murid dengan difabilitas dia istimewakan dan dia bilang ada Mbak Ucu budgetnya, dia bilang. Jadi saya itu bikin proposal. Nah sekarang bagaimana kepala sekolah apakah memiliki concern atau perhatian terhadap anak muridnya yang difabel ataukah tidak? Karena kepala sekolah selanjutnya dia terlihat ingin mengurangi teman-teman difabel untuk masuk ke sekolah.
Dan yang paling saya nggak masuk akal ya waktu itu, dia mengajak anak murid jadi apa ya, menginfluence, mempengaruhi anak OSIS-nya. Jadi anak OSIS-nya sendiri saya ngobrolkan kalau lagi istirahat, saya ngobrol lagi. Sebenarnya kita kalau bisa SMA 54 itu nggak usah menjadi SMA yang terlalu yang inklusif banget gitu. Banyak kan sekolah lain yang lebih siap sebenarnya Kak, dia bilang kayak gitu ke saya. Kenapa memangnya? Dia bilang, ya itu dia bilang apa namanya, itu susah kalau anak-anak difabel itu ada di kita. Saya bingung sendiri gitu. Jadi kenapa juga? Jadi saya menganggap ini apa yang kita lakukan sekarang ini cukup penting gitu, Kak Syarif, karena ternyata di antara para remaja sendiri, saya ngelihat kan kalau di film mungkin Kak Syarif deskripsinya cuma salsa di kantin. Padahal salsa di kantin itu kita ngelihat sendiri anak-anak tuh pada begini karena salsa nggak diterima gitu. Saya ngelihat kayak remaja gitu kan, misalnya, aduh males gua gitu, gaul sama orang buta, gaul sama orang tuli, misalnya ada hal yang kayak begitu. Padahal gitu, emang sih saya lihatnya di kampus ya kayak di UNJ gitu, saya udah ambil gambar sebenarnya tentang Salsa pengen cari-cari kampus, udah ada tapi nggak masuk di film ini. Udah ada kawan-kawan disabilitas, namanya gitu volunteer untuk disabilitas. Di SMA-nya dia ada untuk hal seperti itu gitu. Tapi yang terjadi di kalangan para remaja sendiri gitu dan di kalangan justru usia sekolah dini tidak terjadi pembiasaan ini. Mereka jarang melihat teman-teman disabilitas dan itu membuat kalau yang dari saya baca-baca dan saya dengar dari cerita teman-teman disabilitas kayak ada semacam perasaan introvert atau tertutup atau perasaan kayak tidak pede ya Kak Syarif gitu karena banyak di antara para teman sepergaulan sendiri gitu yang non disabilitas semacam tidak diterima atau penerimaannya kurang atau ada aspek bullying atau kayak semacam kayak perendahan. Nah, itulah terkait 3 hal tersebut yaitu lingkungan, budaya dan struktur atau sistem ini yang betul-betul kita harus upayakan bersama begitu sih kalau saya. Saya ingin banget dengar pengalaman Kak Syarif. Syarif mungkin mau menambahkan? Iya. Ya terkait tadi pertanyaan yang tadi soal tanggapan dari pemerintah sendiri, sebenarnya kalau dari segi kebijakan Indonesia ataupun Sulawesi Selatan atau Makassar itu sendiri sebenarnya sudah cukup kuat, sudah ada perdanya, sudah ada undang-undangnya. Cuman memang dalam segi implementasi kita masih sangat lemah. Tapi memang sudah mulai banyak, misalnya kalau di Makassar sendiri banyak sekolah-sekolah yang khususnya sekolah Islam terpadu yang mulai memberikan kesempatan khususnya untuk disabilitas intelektual untuk bersekolah di situ. Tetapi untuk difabel-difabel yang lain, sepanjang pengalaman saya di 2018 itu hampir tiap tahun itu kami mengadvokasi teman-teman difabel yang ditolak di sekolah umum. Jadi 2018 itu ada seorang difabel netra perempuan yang sebenarnya dia sudah lolos masuk ke salah satu SMA negeri di Makassar, SMA negeri 11. Tetapi karena itu baru untuk pertama kalinya sekolah itu menerima siswa difabel, mereka terima saja di awal, tetapi dalam proses pembelajarannya tiap hari dia dapat bully, hingga kemudian di 3 bulan awal itu saya datang ke sekolahnya melakukan advokasi dan ketemu dengan wali kelasnya pada saat itu, dan dia bilang gini ke saya, maaf ya karena di sekolah ini yang bisa sekolah di sekolah ini tuh hanya mereka yang bisa nulis pakai 2 tangan. Dan kalau bagi yang tidak melihat tentu saja itu tidak bisa kan, tidak bisa dilakukan. Nah pada saat itu karena saya punya pengalaman dan saya awalnya menceritakan bahwa sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan, misalnya kalau memang tapi jangan dipaksa anaknya untuk menulis, tapi dia punya cara agar misalnya cara belajarnya ataupun tugasnya bisa ibu periksa, tapi dia tidak mau tahu.
pada saat itu. Akhirnya saya menulis di Facebook saya dan sempat viral dan ditanggapi juga oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi pada saat itu. Mereka malu dong karena Sulawesi Selatan pernah menyatakan bahwa mereka adalah salah satu provinsi yang inklusif di Indonesia Timur, dan akhirnya terjadilah teguran ke pihak sekolah. Barulah pihak sekolah mulai terbuka dan mau menggali potensi anak itu untuk mengetahui kira-kira apa yang bisa dilakukan. Padahal anak itu bisa mengetik dengan menggunakan keyboard, bahkan untuk saat ini dengan sistem belajar online dia lebih mahir karena dia sudah terbiasa menggunakan handphone. Dengan teknologi classroom dia lebih bisa menyetor tugas-tugasnya karena sudah terbiasa dibanding kawan-kawan yang lain. Tetapi itulah kalau misalnya kita terlalu banyak melakukan asumsi keliru pada awalnya, nah hal-hal seperti itu tidak terpikir. Nah, begitu pula misalnya ketika ingin masuk ke perguruan tinggi, seorang difabel itu selalu diasosiasikan bahwa difabel itu kalau mau kuliah paling yang dia bisa cuman di pendidikan luar biasa. Padahal ada juga misalnya jurusan-jurusan lain yang bisa dimasuki oleh teman-teman difabel, dan ya kenapa kemudian harus ada pembatasan itu. Makanya memang betul bahwa negara sudah mengupayakan terjadinya yang inklusif, tetapi masih sangat banyak hambatannya. Makanya di Perlik kami menganggap bahwa inklusif itu adalah proses. Kita akan sama-sama, kalau dari sisi Perlik sendiri, kita juga tidak akan menuntut banyak ke pihak sekolah untuk menyediakan aksesibilitas yang dapat memfasilitasi teman-teman difabel. Tetapi saya bilang begini, marilah kita sama-sama belajar misalnya untuk lebih menerima perbedaan itu. Kita kalau misalnya ada problem, kita bisa bicarakan dengan baik-baik, bisa memikirkan cara terbaik untuk memfasilitasi teman-teman difabel untuk bersekolah di sekolah itu. Jadi hal-hal seperti itu masih banyak terjadi untuk saat ini. Cuman karena maraknya juga media sosial yang ini juga sangat membantu dalam proses advokasi yang kami lakukan. Jadi dalam kurun 2 tahun terakhir, pas 2019 dan 2020 itu sudah sangat hampir dikatakan kalau untuk kasus difabel netra sendiri di Makassar, pihak sekolah saat ini ada di SMA 7, ada siswa difabel yang bersekolah di SMA 17, kemudian di SMA Negeri 1 Makassar, dan saat ini di SMA Negeri 11. Jadi udah mulai banyak sekolah yang mulai terbuka. Cuman mungkin memang masih ada ragam difabel lain, misalnya tuli. Saya belum pernah menemukan ada tuli yang bersekolah di SMA umum di Makassar. Tapi kalau difabel lain, daksa ataupun intelektual itu sudah mulai banyak seperti itu, Kak. Ya, menarik sih jadinya karena tadi seperti yang disampaikan sama Kak Syarif, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ternyata peraturannya sudah cukup banyak gitu, sangat banyak sekali peraturannya gitu. Bahkan mulai dari level nasional sampai level daerah, mungkin terutama di Makassar ada apa namanya, ada banyak badan-badan, ya ada banyak badan-badan dan peraturan yang dibentuk. Tapi kemudian yang terjadi seperti yang dibilang tadi, implementasinya mana nih, prakteknya mana. Nah, di situ mungkin konteksnya kita perlu memeriksa, saya mungkin membayangkan kita perlu memeriksa beberapa hal sih. Misalnya kayak kebijakan turunannya di sekolah itu spesifik. Sekolah memang menyediakan enggak sih sebenarnya peraturan yang membenarkan apa yang mereka lakukan. Concern atau kesadaran di level guru mungkin, karena itu mungkin jadi sesuatu yang sangat langka juga gitu. Gurunya punya enggak kesadaran disabilitas, dalam artian bahwa punya enggak kesadaran pendidikan inklusif gitu, sama fasilitasnya juga berarti gitu. Nah, terkait itu saya ingin membacakan satu pertanyaan yang sebenarnya ini kita bisa gabung sih. Ada dari Harfiana Rahman tentang, dia cerita nih ada temannya yang dulu di saat banyak disabilitas netra yang kehilangan penglihatan saat remaja atau dewasa karena sakit, karena kecelakaan, dan lain-lain hal mungkin. Kebetulan saya punya teman yang tiba-tiba harus kehilangan penglihatan saat usia produktif, sementara sebelumnya dia adalah editor buku. Nah, tentu kelompok ini
kita yakini bisa mungkin memiliki kepekaan huruf braille yang rendah, itu adaptasi yang tidak cepat dan penerimaannya yang cukup sulit. Kira-kira bagaimana kelompok seperti ini dipenuhi haknya atas informasi? Dan pertanyaan selanjutnya mungkin nanti juga bisa ditanggapi langsung oleh Kak Ucu dan Kak Sarif. Misalnya, tentu ini juga bisa jadi bahan diskusi yang lebih jauh di teman-teman yang mungkin sudah punya keluarga atau sudah punya anak atau punya adik kecil gitu, soal kira-kira pengetahuan dasar apa yang paling pertama atau mungkin yang paling mungkin kita ajarkan kepada anak-anak di rumah untuk memperlakukan teman-temannya yang disabilitas, bukan untuk dikasihani. Maksudnya kadang-kadang orang tua mengajari kita misalnya dikasihan misalnya. Padahal bukan itu poinnya. Kita ingin mengajarkan anak-anak kita tentang bagaimana cara mereka memahami dan menghargai perbedaan misalnya. Soalnya batasnya tipis sekali. Perbedaan antara mengajarkan mereka untuk memperlakukan teman-teman disabilitas dengan mengasihani itu dianggap satu batas yang sangat tipis. Misalnya tadi pengalaman Lala yang merasa dia di rumah terlalu dilindungi sehingga ruang belajarnya untuk mandiri tidak lapang gitu. Dan mungkin juga ini bisa jadi apa ya? Jadi bisa pengetahuan buat publik kita gitu soal cara kita mendidik saudara kita, anak-anak kita, adik-adik kita untuk memahami isu disabilitas itu seperti apa sih? Mungkin dari Kak Sarif dulu mungkin ya, kita dengar pendapatnya dulu. Kira-kira di dua pertanyaan ini. Ya, di pertanyaan pertama, kalau misalnya tunanetra itu di Makassar yang ditanyakan tadi, kayaknya saya kenal orangnya. Ya, jadi teman nih berarti. Kayaknya saya kenal, dan karena kebetulan orang itu pernah ada di Perlik dan kami mengajarkan beberapa teknologi yang memungkinkan dia untuk mengakses teknologi seperti yang mengakses informasi sebagaimana dulu dia. Jadi memang ada proses rehabilitasi yang bisa diberikan ya kalau misalnya ada orang, kalau di konteks disabilitas sekarang teman-teman itu berkelakar, oh ternyata dia mu'alaf jadi disabilitas, artinya itu disabilitas baru. Kalau seperti itu. Nah, di kami biasanya mengajarkan beberapa alat bantu yang memungkinkan dia untuk bisa hidup mandiri, kayak mengajarkan yang namanya orientasi dan mobilitas, bagaimana menggunakan tongkat, bagaimana kemudian menggunakan handphone dengan pembaca layar. Jadi itu yang paling pertama yang biasanya saya sendiri ajarkan kalau saya menemukan seorang disabilitas baru yang dia menjadi disabilitas ketika dia dewasa. Kalaupun misalnya dia ingin belajar Braille, ya itu biasanya paling terakhir, karena untuk saat ini sendiri itu Braille sudah sangat jarang digunakan, tetapi penting juga untuk diketahui karena beberapa fasilitas publik itu menggunakan simbol Braille untuk diakses. Kemudian biasanya kalau bagi yang Muslim menggunakan Braille ketika membaca Al-Quran. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang kami lakukan. Ada juga orang kalau dia jadi disabilitas, dia bawa ke balai rehabilitasi untuk belajar mijat. Nah, ada juga yang seperti itu, tapi kalau di Perlik kami tidak seperti itu. Kemudian apa tadi pertanyaan yang satunya? Yang kedua tentang kira-kira pengetahuan dasar apa yang anak ya. Anak-anak. Ya, saya punya trauma tersendiri waktu kecil sebenarnya, karena waktu kecil itu ketika orang tua dan waktu TK itu saya sebelum masuk sekolah SD itu saya fine-fine saja bermain dengan mereka yang non disabilitas, anak-anak disabilitas. Jadi saya memang sudah dibiasakan hidup dengan mereka yang non disabilitas. Saya juga punya 3 adik dan semuanya non disabilitas. Jadi saya dibiarkan saja bermain dengan mereka, dengan anak-anak tetangga yang lain. Nah, barulah kemudian ketika masuk SD, itu saya dipisah. Saya disekolahkan di sekolah luar biasa. Dan dari saat itu, saya dalam benak saya mulai berpikir, kok saya dipisah sih dari teman-teman yang lain? Kenapa lembaga pendidikan ini jahat sekali memisah-misahkan orang? Saya kesepian waktu itu, karena 6 tahun sekolah di SD itu saya cuma sendiri.
tentu saja ranking 1 terus dibanggakan katanya. Ini ranking 1. Saya waktu besar baru berpikir sih, ternyata itu ranking 1 itu cuman apa ya, kayak pembodohan lah buat saya karena kan saya sendiri. Nah, pada saat itu, nah kemudian masuk SMP saya masih di sekolah luar biasa. Barulah kemudian karena saya dan adik saya itu bedanya cuma 15 bulan dan kebetulan saya karena saya disabilitas waktu itu lama di TK-nya. Waktu adik saya masuk SD umum, saya kemudian protes juga ke mama waktu itu. Saya sampaikan bahwa saya juga mau sekolah. Ternyata pada saat itu di tempat saya mungkin mereka belum tahu dan tidak bisa menerima siswa disabilitas seperti saya. Makanya saya dibawa ke kota pada saat itu yang jaraknya sangat jauh dari rumah, sekitar 25 kilo. Dan saya waktu itu tinggal di asrama, dan pada saat itu juga siswa yang disabilitas netra di asrama itu hanya 3 orang, itu pun kelas-kelas kami berbeda. Jadi sejak saat itu saya merasa kesepian, dan waktu mau masuk SMA, saya mulai banyak melihat, saya mulai banyak membaca pengalaman-pengalaman orang bahwa ada loh orang-orang yang bisa bersekolah di sekolah umum, dan saya rasa kalau saya mau coba, saya juga bisa melakukannya itu. Makanya saya minta ke waktu itu sih dari orang tua sendiri, mereka tidak bisa bilang apa-apa, tidak bisa mendukung juga karena mereka takut, mereka terlalu banyak khawatir. Tapi waktu itu saya mencoba saja daftar di 3 sekolah di Makassar pada saat itu, di SMA 1, SMA 5, dan SMA 6. Dan ternyata saya lulusnya di SMA 6. Itu di awal-awal juga tantangannya banyak sekali. Mungkin hanya di tahun awal itu saya banyak mendapat, kalau bulian sih tidak, tapi kalau perlakuan diskriminasi dari guru, kadang guru bilang, wah ini temanmu yang satu ini mau diapakan lagi. Nah, sejak saat itu kemudian saya memikirkan sendiri apa yang saya harus lakukan untuk supaya guru-guru ini mulai tahu juga bahwa saya bisa mengikuti dengan sistem itu. Maka sejak saat itu saya belajar, saya mulai mengenali beberapa teknologi alat bantu yang dapat memudahkan seorang disabilitas. Jadi saya scan sendiri buku saya. Kalau misalnya guru kasih tugas, saya ketik di laptop. Dulu kita masih punya yang namanya LKS atau lembar kerja siswa. Di situ ada banyak sekali soal tugas yang biasa diberikan ke kita. Nah itu saya scan semua, saya kerja, saya print, saya kerja satu LKS, saya kumpul sebelum teman-teman saya yang lain kumpul. Nah guru-guru di situlah baru kemudian mereka tersadar, bagaimana kau lakukan ini ya? Saya baru tunjukkan beberapa alat yang saya gunakan. Jadi memang proses itu kalau di awal memang sangat berat, tapi kalau sudah dijalani, guru-gurunya sudah paham, insya Allah akan jauh lebih baik. Jadi kalau saya sendiri sih, biasakan saja anak-anak kita bergaul atau bermain dengan mereka yang non-disabilitas. Jadi seperti itu, biasakan anak-anak bermain dengan disabilitas, maka kalau misalnya dia terbiasa sejak kecil, maka secara tidak langsung ketika dia dewasa dia akan mulai familiar dan mungkin mulai care juga dengan isu-isu disabilitas. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin Mbak Ocha mau menambahkan? Nah, kalau saya dari awal lagi tuh ya, saya dari yang sebelum yang pertama malah, kayaknya kita butuh melakukan law enforcement deh kalau menurut saya. Jadi dari sisi hukumnya sudah harus mulai ditegakkan. Misalnya kebijakan itu kan di Undang-Undang Disabilitas yang dan bawahannya turunannya selanjutnya itu kan Kak Syarif kan ada kesempatan kerja gitu. Dan itu kan seperti juga akses terhadap pendidikan kan gini. Kalau disabilitas teman difabel tidak dikasih akses yang sama, itu kan nanti akan jadi bodoh ya. Kayak kita, maksudnya non disabilitas aja, kalau enggak disekolahkan, itu akan menjadi bodoh juga. Samalah, enggak ada disabilitas non disabilitas. Nah sekarang diputus akses, karena tadi asumsi, karena berasumsi mereka bodoh, mereka hanya ngeberatin, dididik juga mereka nggak bakal bisa. Itu kan udah kayak apa namanya? Kalau menurut saya itu kejahatan dari budaya ya. Budaya yang ngejudge, yang cenderung menilai gitu tanpa menghargai. Pertama itu.
kalau misalnya semacam tadi ada mungkin penyidik atau ada mulai dilakukan, kan kita inspirasi bisa dari mana aja ya. Dibilang dalam frase, dalam istilah, tidak ada yang barulah di bawah bumi gitu, di bawah sinar matahari gitu. Katakanlah di Amerika ada yang disebut dengan kepala sekolah pendidikan khusus, itu harus gitu. Ya, setidaknya yang saya tahu yang di Fairfax itu ya, yang memang udah bagus banget magnet school untuk blind and visually impaired-nya gitu. Katakanlah sekarang mulai diterapkan beberapa kabupaten yang memang sudah dinilai ada sekolah inklusinya yang bagus gitu, dikasihlah itu guru kepala sekolah pendidikan khusus. Kepala sekolah pendidikan khusus ini gitu kan, kemudian dia yang akan benar-benar mengevaluasi gimana penerapan sistem-sistem pendidikan inklusif di sekolahnya, misalnya seperti itu. Apa yang terjadi kalau sekolah tidak melakukannya atau menerapkannya, misalnya tidak menyediakan audiobook. Ya ampun gitu. Kak Syarif, aku berterima kasih banget mendengar ceritanya yang tadi. Kan bisa kebayang sendiri bagaimana teman-teman difabel gitu, dalam hal ini kayak Kak Syarif, kayak si Salsa gitu kan, harus double. Pertama udah memiliki akses yang beda, terus kedua harus double. Kebayang yang dilakuin sama Salsa. Ya Salsa pantas aja misalnya rankingnya itu 20-an ke bawah gitu kan. Bisa 20-an ke atas. Ya karena kita aja gitu yang bisa lihat, yang awas, kalau misalnya nggak ada buku untuk belajar ketika menjelang ujian akhir gitu, atau ujian tengah gitu, UTS, tengah semester, kita nggak bisa punya pengetahuan atau mengingat gitu kan. Gimana teman-teman disabilitas nggak ada bukunya, nggak ada buku braille-nya, nggak ada buku audionya. Bayangin, didudukinnya juga misalnya kalau dalam kasus Salsa dengan teman-teman difabel lainnya gitu. Itu pertama. Terus kedua misalnya yang terkait dengan hukum ya, contohnya lagi, saya dengar dari Mbak Ipung, dari si Mas Fajri yang tadi saya ceritakan itu teman-teman aktivis hak disabilitas yang biasa mengerjakan advokasi di bidang hukum. Katakanlah sekarang pemerintah sudah mulai mengkuotakan di satu institusi ada minimal misalnya ketika pembukaan, katakanlah saya nggak tahu ya Matahari masih ada atau enggak terkait pandemi ini, departemen store di Matahari dia ngebuka misalnya lowongan untuk 50 orang, itu harus ada 2 orang. Kuotanya itu harus ada untuk teman difabel. Baik difabel grahita tunanetra terus tunadaksa gitu. Itu harus ada. Tapi bagaimana kemudian setelah pengumuman itu mereka naruh kami juga mau lowongan dan kesempatan untuk orang-orang difabel dengan difabilitas misalnya gitu. Tapi apakah betul mereka diterima? Apakah betul mereka dipanggil untuk wawancara? Apakah betul kemudian mereka bekerja gitu? Nggak ada yang meriksa. Kalau tidak ada law enforcement, kalau menurut saya dari inspirasi yang ada di sini gitu di Amerika, itu tidak akan terjadi ketegakan gitu loh. Yang dilakukan oleh Perdik itu kan sangat bagus ya, kerja-kerja kemanusiaan untuk lingkungan dan penyadaran gitu. Tapi kan ini harusnya ayo dong yang punya duit. Itu pemerintah ya, ayo dong yang punya wewenang, ayo dong yang punya kekuasaan gitu. Nah, kalian yang seharusnya tuh punya niat baik bisa melakukannya. Dan lembaga-lembaga semacam Perdik, tolonglah disupport lembaga semacam Mitra Netra gitu yang kalau dulu Kak Syarif sekedar berbagi, kalau Salsa waktu SD waktu masih ada neneknya. Jadi orang tuanya Salsa, mamanya buta, papanya juga buta. Nah, Salsa sendiri kan tunanetra. Nah, dia dibantu sama neneknya. Jadi neneknya yang pengen supaya si Salsa ada dengan teman-teman yang non disabilitas. Neneknya yang lari-lari ke Yayasan Mitra Netra di Lebak Bulus gitu di Jakarta untuk bisa punya akses yang sama gitu. Nah, bagaimana yang tadi diceritain sama Kak Syarif tentang akses terhadap braille? Saya ngelihat sendiri ya di panti tempat Salsa tinggal gitu, panti sosial Bina Netra Cahaya Batin gitu. Dan Rungu sebenarnya dia. Pantinya itu juga dan Rungu, panti sosial Bina Netra dan Rungu Cahaya Batin. Jadi banyak teman-teman tunanetra yang tidak bisa braille itu Kak Syarif. Betul banget. Nah, padahal dia misalnya udah 21 tahun gitu. Karena apa? Dari kecilnya saya lihat dari pengalaman mereka ternyata nggak disekolahkan sama orang tuanya gitu. Jadi kan kayaknya orang tuanya atau keluarganya termasuk yang
punya akses informasi yang sedikit, juga punya sumber daya ekonomi yang kurang gitu. Jadi anaknya ini nggak dimasukkan ke SD biasa, nggak ke SLB juga gitu. Karena SLB kan jauh kayak gitu. Nah jadi mereka nggak diajarin itu Braille. Umur 21 nggak bisa baca, ya kerjanya ya itu screen reader handphone. Layar ya, screen reader itu, iya. Terus-terusan kan JAWS masih mahal ya. Kalau si Dea itu Iya. emang kalau di Amerika disediakan semua oleh negara, kan mahal tuh JAWS kan untuk program software aja itu kayak $1.000. Nah mereka dipinjami dulu gitu kan, terus diinstalkan. Nah terus kemudian ke pertanyaan selanjutnya adalah tentang apa tadi Kak Ari? Sebelum pemahaman dasar pemahaman dasar buat keluarga gitu. Nah itu kalau menurut saya, tadi kan Kak Syarif kan bagus banget ya. Dibiasain aja kita yang disabilitas gitu, yang difabel supaya bergaul dengan non difabel dan yang non difabel dengan yang difabel gitu. Tapi bagaimana kalau difabelnya nggak kelihatan gitu? Nah kalau saya memang menuntut dua belah pihak ini supaya kayak saya aja gitu. Saya harus akuin. Saya dulu kan di pesantren ya, waktu dari SMP sampai SMA gitu, sanawiyah sama aliyah, nggak ada teman difabel kayak gitu. Nah, anak-anak di SMA tempat Sasa juga gitu kayaknya kalau nggak mereka menyatakan diri saya sekolah inklusif gitu. Kemudian mereka menerima kan satu kelas harus ada kuota 2 anak difabel, 2 siswa difabel gitu. Kalau mereka tidak dipaksa sekolah-sekolah ini untuk menerima anak-anak dengan difabilitas, tidak terjadi, bahkan memandang aja tuh mereka nggak, pemandangan aja kayak hal yang baru gitu. Padahal kan ini ada. Nah, keluarga-keluarga itu harus mulai mengakui keberadaan anak-anak atau extended family-nya gitu ya, keluarga tambahannya yang dengan disabilitas atau difabilitas. Ya paling pertama itu pengakuan. Kalau udah ada pengakuan baik dari berbagai macam pihak ya, dari teman difabilitasnya sendiri, oke gitu. Kita pengen supaya diakui gitu. Pertama kan pengakuan di diri sendiri ya Kak Syarif ya. Kalau yang saya dengar sih, kalau saya baca-baca susah kadang, terutama kayak misalnya untuk yang kecelakaan atau kayak kemarin ketika premier, nah pembuat musik untuk film ini itu Adrian Yunan. Kalau teman-teman tahu Efek Rumah Kaca, dia dulu di Efek Rumah Kaca. Kemudian dia sekarang bikin sendiri yang kemarin lagunya kan dipakai untuk kampanyenya Novel Baswedan tuh, Sebelah Mata sama ERK kan, Efek Rumah Kaca. Nah, si Mas Adrian Yunan ini juga dia butanya pelan-pelan. Jadi baru sekitar 5 tahunan ini dia buta total, tapi udah berproses kayak 7 atau 9 tahun. Nah, ketika dia cerita bagaimana dia mulai khawatir, tidak bisa lagi melihat anaknya gitu. Karena penglihatannya pelan-pelan hilang karena penyakit ya, bukan diabetes, dia tuh apa ya? Saya ada penyakit sendiri kayaknya. Dia bercerita bagaimana tentang frustasinya gitu. Dan kalau inspirasi yang ada di sini, Kak Syarif di Virginia Blind and Visually Impaired, Virginia Pusat Rehabilitasi Virginia untuk tunanetra dan yang mengalami gangguan penglihatan. Di sini nih ada 3 level nih Kak Syarif. Mereka bentuk rehabilitasinya 1 untuk pendampingan untuk youth tunanetra, blind youth kayak yang si Dea itu. Jadi ada camp selama 1 bulan setengah, di mana anak-anak ini tuh saling mengasah keterampilannya selama lagi libur sekolah di musim panas. Ada camp ini gitu, dan itu gratis semuanya. Terus untuk juga ada sesi-sesi atau kayak bukan summer ya, kayak kayak sekolah-sekolah atau workshop yang dibuat khusus oleh pusat rehabilitasi ini untuk orang-orang yang pada masa yang tiba-tiba menjadi kehilangan penglihatan kayak gitu. Terus ketiga untuk elderly, untuk orang buta yang dalam usia tua. Jadi kan mereka juga kesepian. Jadi
apa namanya, elderly itu mungkin kayak 30 tahun ke atas, apa 25 ke atas, bukan lagi youth gitu. Youth itu kayaknya tuh dari muda banget, dari umur berapa ya? Kayaknya ada young, ada youth, itu kayak dari umur 14 sampai dengan 21, kemudian 25 sampai dengan, ada sendirilah gitu dibilang adult, ada elderly. Bahkan orang-orang tua yang kayak orang-orang tua yang memiliki gangguan penglihatan dan buta gitu, ada tempat berkumpul, dan ada setiap tahun itu ada kayak apa, kalau dia kan summer school ya gitu, kayak apa namanya untuk anak mudanya gitu. Nah, tetap dari inspirasi yang ada di Fairfax, Virginia itu lembaga pemerintah yang bikin. Dan kalau saya kadang bingung nih, Kak Ari dan teman-teman yang lain yang ada nonton di sini, Kak, di Indonesia tuh kan saya bingung ya, kayak salsa gitu di panti itu di bawah Departemen Sosial. Nah, kalau terkait dengan pendidikan, baru ya Kak Syarif ya di bawah Departemen Pendidikan gitu. Sehingga misalnya saya waktu itu bilang ke pengelola panti, Pak, kok nggak ada buku braille sih di sini? Wah, kalau pengadaan buku braille itu harus di bawah Departemen Pendidikan. Kita di bawah Dinas Sosial. Lah, gimana maksudnya? Terus, iya, itu pengadaan buku. Kalau yang, karena kan buku braille mahal. Dia bilang, harga itu 600, sekian. Oh, kok gitu? Saya jadi bingung. Nah, kalau di sini, dari yang saya lihat ketika saya syuting, dan juga dari saya riset-riset, dan dari sekitar, itu di bawah Departemen Kesehatan. Kayak gitu. Nah, itu aja sih kalau misalnya paling pertama kalau dari saya sendiri, jangan malu untuk keluarga yang punya anak dengan difabilitas gitu, untuk terus-terusan harus bangga lah kayak mamanya Dea gitu ya. Anakku difabel gitu. Emang kenapa? Gitu. Anakku pengen setara. Jadi kalau yang disupport oleh keluarganya, biasanya itu yang cukup bikin teman-teman difabilitasnya sendiri dari muda pede, dan ketika teman-teman difabilitasnya pede, maka orang lain pun bisa apa ya, kayak akan terbuka juga. Emang kenapa kamu nggak mau temenan sama aku gitu? Nggak apa-apa gitu. Tapi ya, jadi kalau dianya sendiri bisa berkomunikasi seperti itu, dan anak-anak yang non difabilitas dari keluarga yang tidak punya anggota keluarga yang difabilitas, diajarinlah tentang kemanusiaan gitu, tentang menghargai sesama kayak gitu, sehingga nggak jadi orang yang ngebully atau yang suka memanfaatkan. Kalau kayak salsa itu di SMA-nya suka di ini loh, Kak Syarif, minjem pulpen ya Sa gitu. Si minjem pulpen diambil dari tasnya dari depan, nggak dibalikin. Nisa ambil sendiri gitu, terus ketawa-ketawa gitu. Ampun deh, anak-anak remaja. Sangat kompleks jadinya gitu, dan saya pikir ini cukup penting untuk kita bisa saya percaya bahwa waktu yang disediakan oleh panitia ini tidak bakalan cukup untuk mendiskusikan apa yang ingin disampaikan oleh Kak Syarif mungkin sama Kak Ucu tentang bagaimana cara kita memahami dan melihat isu disabilitas gitu dan sebagainya, terutama ketika kita sudah sedikit menyerempet ke bagaimana kemudian kebijakan pendidikan sebenarnya itu problemnya masih sangat banyak hari ini. Film Sejauhku Melangkah ini saya berharap ini bisa menjadi referensi yang baik, yang ideal buat kita semua, baik komunitas untuk bisa memperluas medium-medium kampanye, kemudian membangun kesadaran-kesadaran yang baru, sekaligus juga memperkenalkan isu ini kepada banyak orang tentang bagaimana isu disabilitas itu ada dan bagaimana kita menuju sebuah masyarakat yang inklusif, terutama dan yang pasti juga kepada pemerintah. Saya berharap ini bisa menjadi referensi gitu buat pemerintah untuk melihat ada loh kebijakan yang sebenarnya bisa diambil, sisa bagaimana kita punya keinginan politik, keinginan yang kuat untuk bisa mewujudkan kebijakan itu, saya pikir. Dan pemerintah tidak punya alasan untuk menolaknya atau bahkan denial gitu tentang situasi ini gitu, karena ya di banyak kesempatan mereka mengakui ya kita punya masalah, kita punya ini, tapi sampai hari ini tidak ada langkah yang konkret yang dilakukan. Dan saya berharap
film ini bisa menjadi referensi buat pemerintah, ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil. Bukan bermakna untuk membandingkan Indonesia dan Amerika, tetapi untuk melihat bahwa sebenarnya kita bisa belajar hal yang sama dan berangkat dari titik yang sama, sehingga tujuan kita menuju masyarakat yang inklusif itu menjadi mungkin. Dan sarananya adalah film, misalnya bagaimana mewujudkan pendidikan yang inklusif itu bisa dengan mewujudkan kesadaran yang bersama, terus memperluas kampanyenya dan mengajarkan anak-anak kita tentang apa sih yang kita bisa lakukan untuk teman-teman disabilitas. Saya mohon maaf kepada teman-teman yang menuliskan komentar, mungkin itu akan nanti bisa langsung berkomunikasi sama Mbak Ucu, beberapa tanggapan tentang proses kreatif dan beberapa respon-respon mereka tentang pengalaman menonton film ini. Saya tidak bisa membacanya satu persatu, tapi karena keterbatasan waktu, saya mohon izin, mohon maaf kepada teman-teman yang tidak sempat berdiskusi pada kesempatan ini. Sebelum menutup sesi diskusi kita, saya mungkin akan minta closing statement dari Mbak Ucu dan Kak Syarif tentang sebenarnya kira-kira bagaimana kita membangun gerakan bersama menuju Indonesia yang inklusif, pendidikan yang inklusif, apa modal dasar dan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, dan kira-kira bagaimana kita mewujudkan itu. Mungkin dari Kak Ucu dulu. Terima kasih kedai buku Jenny, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih Kak Syarif dari PRD yang udah berkenan untuk share juga. Saya pikir yang paling pertama yang bisa kita lakukan untuk membuat kita semua pikir inklusif dan kita semua bisa untuk bersama lingkungan inklusif adalah pola pikir. Tidak ada yang harus dikasihani dengan menjadi disabilitas, dengan melihat teman-teman difabel. Tidak usah kasihan, itu bisa terjadi pada kita kapan aja. Itu adalah, kalau menurut dia, adalah random physical thing, hal fisik yang random dan bisa terjadi ke siapa saja, bukan cacat, bukan aib gitu. Dan teman-teman yang bukan adalah tadi itu lingkungan yang lebih inklusif, budaya yang lebih bisa memfasilitasi teman-teman dan kita semua untuk budaya bersama. Kalau terdengar absurd kalimat yang saya ucapkan, gitu, saya minta maaf, tetapi memang itu paling pertama adalah respect dan menghargai orang sebagaimana kita ingin dihargai. Dan untuk selanjutnya itu adalah kemanusiaan untuk menciptakan lingkungan yang lebih setara untuk kita semua dan untuk teman-teman yang membutuhkan difasilitasi lebih karena kebutuhan khususnya. Terima kasih. Ucu, mungkin kepada Kak Syarif langsung. Ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kedai Buku Jenny sudah mengundang Perdik dan paling spesial lagi sudah memberikan kesempatan untuk disabilitas bersuara. Dan yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mari kita membiasakan diri berdiskusi dengan disabilitas, mendiskusikan isu-isu disabilitas. Jangan pernah merasa takut, karena banyak juga orang yang merasa takut membahas tentang disabilitas karena faktor ketersinggungan lah atau apalah. Kalau bagi saya itu hanyalah asumsi. Kemudian yang kedua mungkin adalah sebenarnya kalau misalnya disabilitas sudah bisa terfasilitasi semua dengan berbagai macam ragamnya, maka semua warga negara yang lain itu akan dapat juga terfasilitasi dengan baik. Itu aja mungkin singkat dari saya. Terima kasih Kak Syarif, Mbak Ucu atas diskusinya. Saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, ada kata-kata yang mungkin tidak tepat. Saya mohon maaf. Sekali lagi juga saya sangat beruntung punya kesempatan untuk berdiskusi dan belajar pada kesempatan ini. Dan tadi statement yang menarik dari Mbak Ucu bahwa ini adalah tentang kemanusiaan, dan saya percaya ketika dia isu kemanusiaan maka dia adalah kerja-kerja kolektif. Ini penting buat semua orang dan kita bertanggung jawab untuk membangun gerakan itu menjadi lebih baik.
Terima kasih kepada Kedai Buku Jenny atas kesempatan ini. Terima kasih kepada Mbak Ucu dan teman-teman yang sudah bersedia hadir dan berdiskusi dan membagikan perspektif dan pengalamannya juga kepada teman-teman yang sudah mungkin ada teman-teman dari tim Impact Campaign dan beberapa teman-teman yang sudah membantu proses diskusi kita dan pemutaran kita pada kesempatan malam ini. Mohon maaf kalau ada yang salah, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, sehat selalu, semoga kita semua tetap kuat, tetap istiqomah menjalankan keyakinan kita tentang nilai-nilai ideal, tentang disabilitas bagi tentang isu inklusif bagi kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman-teman di Kedai Buku Jenny. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ari, terima kasih Kak Ucu, terima kasih Kak Sarif untuk sesi diskusinya dengan tema menuju pendidikan inklusif. Seperti yang dikatakan sama Kak Ari, sepertinya 1 jam ya dikasih waktu untuk diskusi. Sepertinya kurang cukup untuk kita bisa kenal lagi lebih dalam, istiqomah lagi untuk belajar dan lain-lainnya. Semoga masih ada sesi selanjutnya. Namun untuk teman-teman yang hadir pada program Luar Bioskop kali ini, sebelum kita tutup ada yang ingin saya bicarakan, bukan bicarakan sih, bacakan, yaitu call to action. Boleh ditampilkan? Pastinya untuk Kak Ikrana, di sini saya akan membacakan call to action yang diamanahkan untuk saya baca pada malam hari ini. Sambari itu saya juga ingin mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi link questionnaire setelah menonton tadi, juga tersedia di chat box. Baik, boleh ditampilkan share screen-nya. Ini belum muncul di layar saya atau bagaimana? Oh baiklah, nah jadi ini kami ada call to action atau kami mengajak Anda untuk pertama membuat pemutaran dan diskusi film sejauh ku melangkah di komunitas teman-teman. Sekiranya jikalau teman-teman juga bergerak dalam dunia komunitas dengan klik http://jauhkumelangkah.com/mari-menonton. Nah selanjutnya teman-teman juga diundang untuk mengikuti webinar bertema film inklusif, pendekatan kreatif untuk perubahan dan juga aksesibilitas wujud inklusi dan dalam film pada tanggal 22 Januari 2021. Dan juga teman-teman diajak juga untuk ikut webinar dengan tema Indonesia Inklusif, penerimaan, integrasi, inklusi, dan kesempatan untuk semua yang akan diadakan tanggal 20 Februari 2021. Untuk info lengkapnya teman-teman bisa lihat di layar. Jikalau nanti ingin meminta linknya, boleh chat kami pastinya atau mungkin boleh screenshot layar ini. Selanjutnya untuk teman-teman nanti kita akan ada sesi berfoto, jadi pastikan teman-teman akan screenshot layar komputer saat nanti pada saat sesi foto bersama untuk pemutaran atau diskusi sejauh ku melangkah di semua akun sosial media. Boleh diposting Instagram, Facebook, Twitter, dan jangan lupa untuk tag media sosialnya di @sejauhkumelangkah, di Facebook Sejauh Ku Melangkah, dan juga Twitter @sejauhmelangkah, dan juga jangan lupa untuk kasih hashtag yang tertera di bawah ini, yaitu Sejauh Ku Melangkah dan lain-lainnya. Baik, selanjutnya boleh di next slide. Nah, ini adalah poster dari webinar film inklusif, pendekatan kreatif untuk perubahan dan aksesibilitas. Teman-teman, ini adalah speakers dan juga moderatornya, dan untuk link pendaftarannya terlihat di layar. Teman-teman boleh screenshot terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk share screen-nya, Kak Ikrana. Sekarang saya mengajak untuk teman-teman tanpa terkecuali untuk mengaktifkan layar atau fitur video dari handphone ataupun PC-nya, tanpa terkecuali tentunya karena kita akan memulai foto bersama karena ada 2 halaman, jadi mungkin Kak Ikrana juga boleh bantu atau teman-teman yang lain. Sekali lagi kita akan berfoto. Saya mengajak sekali lagi teman-teman untuk mengaktifkan fitur videonya. Di Zoom-nya, kalau semuanya sudah mengaktifkan, baiklah. Supaya kita bisa kenal-kenal muka gitu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan bisa kenal lebih jauh lagi. Baik. Dalam hitungan 3 teman-teman kita akan dokumentasikan ya. Teman-teman juga boleh screenshot melalui layar handphonenya. 1, 2, 3.
Baik, mungkin slide 2 kayaknya 2 halaman ya di laptop saya. Selanjutnya kita ulang lagi. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa diposting ya. Saya juga mau kasih tahu kira-kira akun sosial media apa yang boleh diposting tentunya. Yang pertama, sekalian juga berterima kasih untuk penyelenggara dari program Luar Bioskop, tentunya Kedai Buku Jenny. Jangan lupa di-follow dan juga di-tag @Kedai Buku Jenny. Yang jangan lupa juga untuk @sejauh ku melangkah film untuk diposting, boleh melalui story feed jauh lebih baik. Selanjutnya juga ada Perdik Official yang tentunya ini ada tadi Kak Syarif ya, dan juga Kak Ucu Agustin saya sudah follow tapi di private. Ini juga kalau mungkin ada kegiatan yang mau mengundang lagi Kak Ucu Agustin juga pastinya tentu boleh. Saya juga teman-teman berterima kasih untuk Kak Ciki. Terima kasih Kak sudah bantu malam hari ini. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih untuk hadir dalam program Luar Bioskop. Semoga kita dipertemukan lagi di program-program baik lainnya yang tentunya tidak ada batasan sama sekali. Saya juga mohon maaf kalau terdapat kekurangan selama dalam proses program Luar Bioskop ini berlangsung. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semua, Mbak Nita, Mbak Ami semua. Hari Mas Hari. Ciki, terima kasih Ciki. CBI. Terima kasih Mbak Ucu, Kak Arif, Kak Sarif, Mas Sarif, terima kasih. Amin, Kak Arif. Diskusinya keren.